Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to ramasaber.net. Pada kesempatan kali ini di sini kita bahas tentang Linux, teman-teman. Oke, kita kan pernah bahas tentang eksperimen kita ketika kita itu beralih ke Debian Bookworm, teman-teman. Jadi kalian bisa lihat di beberapa videoku sebelumnya. Nah, ini dia. Di sini tuh ada pembahasan tentang Bookworm tuh, karena di situ kita udah tahu ada perubahan kernel. Jadi kernel yang dulunya itu masih 5 sekarang udah berubah jadi 6.1 seperti itu ya, teman-teman. Sehingga di sini kita itu mencoba langsung kita upgrade seperti ini. Ini ada beberapa video yang bisa kalian tonton. Apa aja sih kelebihan dari ketika kita itu upgrade? Itu ada banyak sekali, terutama di bagian desktop environment-nya, teman-teman. Kalau misalnya kalian pakai Nautilus misalnya kayak gitu, teman-teman, kalian akan mendapatkan tampilan yang terbaru dan itu keren banget, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini itu ada. Dan bahkan di sini kita juga mencoba langsung desktop environment ya. Kelemahannya adalah karena di sini Chromebook kita itu dengan storage terbatas dan desktop environment-nya dia itu ngambil dari storage internal, maka di sini agak kurang efisien, teman-teman, seperti itu. Kecuali kalau misalnya kalian itu memiliki Chromebook yang memiliki spesifikasi lebih tinggi. Nah, ini ada beberapa error juga yang muncul dan kita sudah berhasil untuk mengatasinya, teman-teman, di sini. Oke, gitu bro. Nah, pada kesempatan kali ini dan di sini kan kita kan udah rollback lagi ya, Debian versi Plus atau default ya, teman-teman, seperti itu. Dan karena memang ketika kemarin kita upgrade itu dan memakan banyak sekali storage internalnya seperti itu, teman-teman. Nah, tetapi pada kesempatan kali ini di sini tepatnya di Chromebook versi 1.20 ada sesuatu yang mengejutkanku, teman-teman. Jadi ketika aku tadi malam itu coba untuk otak-otak di sini di Chromebook ini, ternyata ada salah satu hal yang bisa tak bahas di sini. Kalau kalian itu mau menggunakannya, silahkan kayak gitu, teman-teman. Dan apa itu? Yaitu ini dia. Nah, ini dia, kalian bisa langsung pergi ke flag, teman-teman, seperti ini. Dan ini ada salah satu pengaturan yang dimana di sini ya, pengaturan eksperimental, dimana di sini itu kalian sudah bisa menyeleksi versi Bookworm. Tinggal kalian ketikkan Debian seperti ini, teman-teman. Sebelumnya ini nggak ada ya, teman-teman ya. Di sini tuh masih belum ada pilihan Bookworm, tetapi sekarang sudah ada pilihan Bookworm. Walaupun di sini tuh masih eksperimental ya, eksperimen. Jadi kalian bisa aktifkan secara manual di sini kalau misalnya kalian pilih Bookworm, tetapi setidaknya di sini itu udah ada dari official. Jadi kalau misalnya kalian mengikuti pembahasanku sebelumnya yang kernel itu ya, kernelnya udah ganti ke 6.1 ya, kemungkinan sebelumnya karena itu, dan ini sudah ada, teman-teman. Jadi udah ada sinyalnya gitu ya. Dan mungkin nanti kalau misalnya udah siap di sini akan menjadi default ya, kayak seperti biasa ya ketika kita itu bahas tentang material U dan lain sebagainya. Dan pada kesempatan di versi ini itu sudah default semua kayak gitu ya, nantinya akan seperti itu, teman-teman. Karena memang untuk versi Debian terbaru itu ada Debian 12 atau Bookworm tersebut. Walaupun untuk yang versi 13 itu juga sebenarnya udah muncul, teman-teman, tetapi kan itu masih tidak stabil dan itu eksperimen juga, masih eksperimental di Debiannya, Debian 13. Nah, tetapi memang untuk ya stabil sekarang ini adalah Debian 12. Nah, kalau kalian itu update, kalian bisa update pembahasan tentang itu, teman-teman, di sini ya. Nah, ini dia. Jadi Debian itu merupakan salah satu distro yang ini bisa dibilang ini ada distro utama ya, teman-teman ya. Jadi di mana nantinya itu ada turunan-turunannya lagi untuk distro ini, Debian ini seperti ini. Dan ini cukup ringan karena kalau misalnya kita download itu juga dia tidak sampai 1 giga, teman-teman, seperti itu. Dan kalau kalian lihat di beberapa sistem operasi lainnya, ketika kalian download itu biasanya kan sampai 2 giga, sampai 3 giga bahkan gitu ya, teman-teman. Tapi ini cuman tidak sampai 1 giga karena ini memang dasarnya gitu ya. Dan ini komunitasnya ini, kembangkan komunitas. Dan kalian bisa lihat, nah ini dia Debian 12, teman-teman, Bookworm ya. Seperti ini udah Bookworm 12.4, teman-teman, ternyata ya udah pengembangan 12.4. Dan kemungkinan kalau misalnya kita aktifkan di Chromebook itu juga masih 12 baru ya, teman-teman, masih belum sampai 12.4 mungkin. Tapi kita akan cobain langsung loh, oke, karena memang ini sudah dari official ya, teman-teman ya. Diharapkan ini akan, walaupun ini masih eksperimental, diharapkan
diharapkan masih udah stabil ya, udah lebih stabil gitu ya. 13. Nah ini dia yang aku bilang ya teman-teman ya, ini udah ada release note-nya ya, ini work in progress version Trixie. Oke, jadi memang ini kan dia menggunakan nama-nama Toy Stories teman-teman. Trixie ya, nama 13 ya, Trick just like that. Oke, sudah ya. Jadi ini basa-basinya sudah sampai di sini. Kita akan cobain langsung di sini. Dan ini tuh berlaku ketika ini ya Debian versi for new cross-site container. Karena di sini itu kita tidak install banyak ya teman-teman di Linux. Jadi kita tidak masalah untuk delete si Linux ini dan kita nanti akan install lagi gitu ya teman-teman. Tidak ada masalah ini karena memang sebagian besar kita memakai app image teman-teman, seperti itu. Untuk aplikasinya itu sebagian besar, dan untuk yang di internal itu file manager yang kemarin itu kita udah install plugin LibreOffice Mendeley seperti itu. Jadi tidak masalah, ini tak hapus dulu teman-teman seperti itu. Dan kita pengen lihat seperti apa ketika aku ubah jadi bookworm just like that. Oke, langsung aja di sini itu kita langsung ubah ke bookworm ya teman-teman. Kita ubah ke bookworm. Oke, seperti ini ya teman-teman. Di bagian sini ya Debian version for new cross-site container, langsung kalian ubah jadi bookworm. Setelah itu kalian restart. Oke, just like this. Dan tunggu saja sampai ini selesai restart sudah. Nah, ketika kalian itu mengaktifkan ini teman-teman, ini tidak serta-merta langsung ya, karena tadi aku udah bilang karena ini tuh berlaku ke new container atau new cross-site-nya teman-teman ya, seperti ini. Jadi untuk yang ada di sini itu tetap di sini itu masih Debian 11. Oke, seperti ini teman-teman. Kalian bisa lihat di bagian sini. Jadi kalau kalian itu create new ya, kalian buat lagi, itu nanti akan ke 12 karena di sini itu juga mendukung multiple container. Makanya ya sebenarnya ini ya kembali lagi teman-teman ya. Enak kalau kita punya storage yang lumayan ya. Saya Chromebook Plus kayak gitu ya enak banget itu, karena kita bisa punya beberapa ini yang di situ kita bisa eksperimen gitu ya. Jadi tidak usah takut untuk melakukan kesalahan teman-teman di sini tuh. Oke, kalian bisa lihat di sini kita akan lihat Linux Penguin 6.1. Oke, sudah. Terus di sini hostname CTL. Oke, kalian bisa lihat di sini ini masih bullseye teman-teman, seperti itu. Oke, langsung aja ya teman-teman ya, kita langsung ke inti pembahasannya teman-teman. Jadi di sini kan kita udah ubah jadi bookworm. Dan semoga nanti lebih cepat ya teman-teman untuk ini jadi default. Kita bisa langsung aja untuk ini kita harus yang pertama ya, langkah pertama yang perlu dilakukan ketika kalian itu kemarin install yang 11 teman-teman ya. Jadi sebelum kalian itu mau delete, di sini kalian harus ini dulu teman-teman, kalian backup dulu kira-kira yang ini itu penting. Misalnya di sini ya, di bagian sini nih teman-teman, ini tuh ada yang penting juga. Nah ini ada hidden file OpenOffice plug mana ya, sebentar. Nah ini dia config. Oke, di bagian sini yang berkaitan dengan Mendeley ini kita bisa backup teman-teman. Kita bisa backup semuanya yang ada di sini, termasuk yang itu hidden teman-teman. Jadi nanti kita akan coba eksperimen lagi. Yang penting di sini aku copy dulu. Ini copy di sini. Bentar, di bagian Linux. Oke, kita copy semuanya teman-teman. Kita copy, kita amankan dulu ke ya. Oke, ini kita tak copot teman-teman. Ya enaknya ini ya. Jadi SD cardnya itu bisa dicopot-copot itu ya. Oke, langsung di sini kita buat satu folder baru. Oke, BC Linux dev 11. Oke, seperti ini. Paste. Termasuk yang hidden tadi teman-teman ya. Caranya udah bisa ya tadi ya teman-teman. Cara untuk unhidden teman-teman seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya aku juga tidak sabar ini lihat seperti apa ini nantinya ya. Walaupun kita kemarin udah cobain yang secara manual kita edit sendiri gitu ya teman-teman. Tapi sekarang udah ada di sini untuk fungsi ini, jadi kita bisa langsung menuju ke bookworm. Padahal rentang waktunya itu kayaknya baru beberapa minggu. 2 bulan yang lalu pas kita pembahasan di situ ya. Oke, 2 menit again. Ternyata di sini ada beberapa file yang tidak bisa di transfer. Kita akan lihat di bagian config ini ada yang Mendeley dan lain sebagainya itu ada ya. Oke. Alright.
ya sudah teman-teman. Jadi segitu aja di bagian sini. Terus setelah itu langkah selanjutnya kita bisa langsung ini dia seperti ini, kita hapus ya teman-teman untuk cross nya di bagian storage. Oke, langsung di Linux. Nah, di bagian sini. Nah, nanti untuk pengaturan seperti port forwarding dan lain sebagainya, di situ kita bisa ulangi lagi teman-teman seperti remove. Langsung setelah itu kita delete 1 2 3 delete. Oke, jadi kita akan delete Linux development environment ya teman-teman. Oke, sudah. Jadi ini sudah ya. Tinggal sekarang ini udah ke delete, dan kalau kalian lihat di sini ini jelas ya untuk penyimpanannya dia akan menjadi lega lagi di 9. Cuman 9 GB, berarti ini ada aplikasi yang mungkin nantinya bisa kita hapus. Oke, langsung sekarang kita akan menuju ke instalasi Linux-nya lagi teman-teman. Oke, jadi kayak kita itu pembahasan di awal banget itu ya. Kita menuju ke bagian developer ya. Kita mulai dari sini aja deh. Ini quick setting, terus ke setting. Oke. Setelah itu di sini kita menuju ke bagian advance, terus ke developer. Langsung setelah itu kita turn on, setelah itu kita next. Oke, seperti ini teman-teman. Dan ini kita bisa tentukan penyimpanannya. Misal di sini aku akan ngambil 6 GB aja, 6,5 ya, 6,5 GB. Seperti itu kita langsung install. Pastikan koneksi internet kalian ya teman-teman ya. Di sini ini aku udah connect ke internet juga di bagian sini. Jadi dia akan download. Oke, seperti biasa ya teman-teman. Jadi ini lama banget. Kalian bisa lihat ini udah jam berapa ini ya? Udah jam 6. Ternyata masih dia masih installing Linux teman-teman. Tapi yang jelas di sini target kita adalah kita bisa tadi ya tampilkan kepada kalian ketika kita itu menjalankan ini ke bookworm teman-teman, seperti itu. Oke, nah ini sudah selesai teman-teman, udah berhasil. Kita lihat di sini ya, udah berhasil ya. Jadi di sini kita akan cobain langsung host name CTL, enter. Oke, salah, host name CTL kok CRL. Ini dia, kalian bisa lihat sendiri di bagian sini teman-teman. Ini udah Linux 6.1 dan di sini kalian bisa lihat ini bookworm. Jadi sesuai yang tadi ya teman-teman, sesuai dengan tak bilang tadi ketika di awal gitu ya teman-teman pembahasan ini, bahwa itu berlaku di new container. Jadi ketika kalian itu belum mengubahnya di situ, jadi yang sudah kalian install sebelumnya itu kalian tetap berada di Debian 11 teman-teman. Dan kalau kalian pengen take effect atau efek dari itu teman-teman, flag yang kita aktifkan itu berjalan, itu kita bisa uninstall ya Linux-nya ya, Linux yang udah kita install di situ. Jangan lupa kalian backup dulu berbagai macam data di situ teman-teman yang ada di lingkungan Linux. Setelah itu kalian bisa install lagi untuk lingkungan Linux-nya bro. Nah seperti ini, dan ini memang memakan banyak sekali di sini ya waktu tadi karena memang download. Jadi kecuali kalau misalnya koneksi internet kalian itu cepet ya teman-teman, seperti itu, karena ternyata itu memang itu download teman-teman, seperti itu. Jadi kalau tidak ada koneksi internet dia tidak mau bro. Oke, sudah. Jadi kayak gitu teman-teman, kita sudah berada di lingkungan Linux 12 ya, Debian 12. Alright. Oke, kita lihat ls, kita lihat sudo apt update. Nah di sini ya teman-teman, kalian bisa melihat beberapa informasi tentang. Nah ini dia, jadi dia tuh udah berubah ya, udah diubah di sininya di source listnya. Kalian bisa lihat di sini. Ini dep.debian.org. Nah ini udah Debian bookworm in release. Jadi ini seperti ketika kita kemarin bahas tentang ini teman-teman ya, kita ngubah secara manual untuk source listnya, kita update distronya teman-teman ya, disknya kita update seperti ini. Dan ini kalian bisa lihat sendiri ini cross bookworm release, tetapi di sini dia sudah dari official, sehingga kebanyakan itu sudah disesuaikan oleh developer ya teman-teman, seperti itu. Berbeda dengan yang kemarin, memang itu kita edit sendiri kayak gitu untuk ininya teman-teman, seperti ini ya. Ini storage, Google API Cross dan lain sebagainya, ini udah dari sini ya. Alright, seperti ini. Dan di sini ada 27 package. Oke, 27 package. Oh ya, di sini kita akan coba perlihatkan kepada kalian sisa yang ada di sini ya teman-teman, lingkungan Linux-nya. Tadi kan kita atur 6,5 GB. Sekarang kita akan coba lihat di bagian lingkungan Linux. Oke, terus kita lihat di sini ya, titik 3 ini vertikal. Ternyata dia cuman ngambil 2
sekitar 2 giga ya teman-teman ya, seperti ini. Dan kalau kita bandingkan ke yang sebelumnya itu lumayan jauh ya, ya. Jadi kalau sebelumnya itu kita bisa sampai berapa, sampai 4 giga teman-teman. Ini dia cuma 2 giga aja, jadi sisa 4,5 gigabyte ya dari 6,5 giga teman-teman, seperti itu bro. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan ketika kita pakai Debian 11 ya hampir mirip ya, sama teman-teman, seperti ini. Nah, dan ini oh iya ternyata teman-teman, jadi kita udah lihat di yang pertama tadi itu kan kita udah bahas Debian 12.4 ya tadi ya, dan ternyata di sini kalian bisa lihat di bagian sini tuh, ini kan sekarang posisi kita ada di Debian 12.2 teman-teman, seperti ini 12.2, dan ini ada upgrade ke 12.4. Oke, alright, kita akan langsung upgrade aja, sudo apt upgrade. Oke, seperti ini teman-teman, enter. Dan ini ada ini ya 22 MB yang perlu kita download, kita enter. Oke, karena ini cuma 22 biar cepet ya harusnya. Dan nanti kita akan coba lihat penyimpanannya ya teman-teman ya, setelah upgrade. Oke, ini udah proses unpacking teman-teman ya, proses unpacking. Jadi sebentar lagi kita akan bisa lihat di sini statusnya berapa ya teman-teman. Jadi ini ya, mulai dari sini ya berarti teman-teman. Jadi kita akan mulai ngebahas ya, dari pembahasan kita Debian 12. Jadi kalau misalnya kalian mau upgrade, silahkan langsung upgrade aja di sini. Jadi di sini untuk pembahasan kita ke depan, kita ke 12 teman-teman, seperti itu bro. Jadi karena ini udah jadi official, jadi kita tidak rolling back ya teman-teman ya di bagian sini. Jadi kita ke bookworm aja, seperti ini bro. Kita oprek karena saya rasa udah cukup untuk yang Debian 11. Oke, sudah langsung ya di sini hostname GTL, enter. Oh, ini nggak ada informasi ininya teman-teman, tapi yang kemungkinan besar ini berbeda teman-teman, seperti ini. Oke, seperti itu, dan kita udah berada di Debian 12.4 teman-teman, seperti itu. Oke, langsung aja kita lihat di bagian file manager Linux ya, 4,3. jadi setelah upgrade teman-teman, dia 200 MB. Oke, dia memakan space 200 MB, berarti total ketika kalian itu kalian menginstal ini ya teman-teman, Linux ini, sampai ketika kalian upgrade ya di Debian 12 ini, dia memakan sekitar 2,7 GB teman-teman, seperti itu. Sehingga dari 6,5 yang kita atur tadi pas di awal ya, kita udah atur size-nya di sini setelah kita upgrade jadi 4,3 GB. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Lalu bagaimana Bang untuk pengaturannya? Di bagian sini kita akan coba lihat apakah ada perubahan. Tapi di sini saya rasa nggak ada perubahan ya di sini. Kalau misalnya kalian mau reset lagi, di sini kalian bisa change seperti ini karena ini masih ada sisa. Jangan lupa kalau misalnya kalian itu mau menggunakan mikrofon di sini ya, kalian bisa aktifkan ini teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya, kalian aktifkan allow Linux to access your microphone teman-teman, seperti itu. Kalau ini udah kalian aktifkan, maka dia akan aktif terus seperti itu. Ketika kalian aktifkan lagi dan ketika Chromebook ini kalian shutdown gitu ya teman-teman. Yang penting kalian udah aktifkan. Nah, tetapi kalau untuk yang USB ini memang ketika kalian aktifkan pas ini nanti kita perlu aktifkan lagi ya kalau kalian pengen nyalakan gitu ya. Seperti misalnya kalian mau menggunakan printer, menggunakan scanner kayak gitu ya. Gitu bro. Dan untuk yang lain-lainnya ini sama, dan untuk sharing yang udah pernah kita atur sebelumnya ini juga di sini masih sama teman-teman. Jadi ini tuh kayak kesimpan di Chrome, di crossnya teman-teman ya, jadi Chrome OS. Makanya ketika kita itu ganti lingkungan Linux crossingnya tadi teman-teman, seperti itu, ini tetap ya. Jadi kita tidak perlu share Linux lagi karena itu sudah ada di situ ya. Kalian bisa lihat di sini ini sudah manage Linux sharing. Ini juga sama manage Linux sharing. Oke, just like that. Sekarang di sini kita kan perlu file manager ya teman-teman. Kita perlu file manager. Jadi kita perlu install file manager teman-teman. Nah, tetapi di sini agar pembahasannya tidak terlalu panjang, di sini kita udahin sampai di sini ya teman-teman, seperti itu. Dan nanti mungkin ada dua pilihan ya, Nemo atau ke Nautilus teman-teman, seperti itu. Kalau di Nautilus kita udah lihat sebelumnya ya, ketika di Debian 12 itu kayak apa teman-teman, dan tampilannya modern banget itu ya. Jadi aku agak bimbang juga aku mau ke Nemo atau Nautilus. Kalau di Nautilus itu dia untuk yang favoritnya teman-teman ya. Jadi kita untuk memfavoritkan itu
itu yang susah. Kalau di Nemo kita udah bisa ya. Jadi favorit itu kan fungsinya agar kita bisa langsung menuju ke folder tertentu teman-teman, seperti itu. Kita udah jelaskan ya. Terus di sini ya. Nah, di sini ketika kalian itu mau ngelihat package yang ada di Debian, kalian bisa cari di sini ya teman-teman ya. Debian 12 package di Google kayak gini. Nah, nanti akan kalian temukan di sini Debian package search. Nah, di sini tuh kalian bisa lihat ini ada package dari berbagai macam Debian, ada Debian 10, Debian 11, Debian 12 kayak gini teman-teman. Kalian bisa lihat package-nya. Nah, package ini fungsinya apa? Jadi nanti yang bisa kalian gunakan untuk APT-nya teman-teman. Jadi misalnya kalau kalian install kan sudo apt install apa gitu ya, kodenya gitu ya teman-teman. Jadi ini kalian bisa manfaatkan ininya teman-teman. Kalian bisa cari di sini aplikasi-aplikasi yang tersedia di sini ya teman-teman, di package Debian ya. Dan karena di sini kita ke Bookworm, jadi di sini kalian bisa lihat berbagai macam aplikasi yang tersedia di Bookworm. Walaupun ini udah ada Trixie tapi dia belum ada kode ini ya teman-teman ya, angkanya. Dan ini yang eksperimental, server temporary unable. Sebenarnya di sini aku akan tunjukkan kepada kalian, tapi setidaknya kalian udah tahu ya di situ tadi teman-teman. Itu ada banyak sekali aplikasi yang itu biasanya udah dikategorikan teman-teman kayak gitu. Jadi kalau kalian itu lihat pembahasanku di Flatpak ya, Flatpak tentang di FlatHub itu kan juga ada teman-teman. Jadi untuk aplikasi-aplikasi yang di situ tuh banyak banget teman-teman. Kalian bisa langsung selami, kalian bisa install sendiri. Tapi memang untuk yang Flatpak itu kan di situ makan penyimpanan internal ya teman-teman yang cukup lumayan gitu. Jadi tidak cocok untuk isi Samsung Chromebook 4 ini teman-teman, seperti itu. Oke, jadi seperti itu untuk pembahasan kita kali ini dan seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya di sini nanti kita bahas di lingkungan Linux-nya itu ada lingkungan Linux 12 atau Bookworm ya teman-teman yang ada di Chromebook. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.